Al-Fatihah. Nah, itu mungkin perkenalan singkatnya ya dari aku. Nanti kemudian kalau mau kenalan dilanjut boleh. Oke? Nah, sekarang aku langsung mulai ke materinya ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering dengar nilai itu kayak gimana ya. Nah, nilai sosial, kemudian norma sosial. Nah, sekarang aku mau membahas tentang nilai dulu. Tapi sebelumnya teman-teman ada nggak yang mau ngasih pendapatnya gitu? Nilai itu apa sih kalau dalam konteks sosiologi ya? Sejauh yang teman-teman pelajarin, nilai itu seperti apa? Coba ada yang mau speak up, ada yang mau memberi opininya? Boleh ketik di kolom chat. Nilai itu kayak gimana gitu. Ada nggak nih kira-kira yang mau ngasih opininya? Atau enggak nanti sambil jalan aja gitu ya untuk efisiensi waktu. Nah, ini jadi aku akan kasih teman-teman konsep dasar tentang nilai. Jadi yang pertama, nilai itu merupakan segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nah, jadi kalau di masyarakat kita itu kan pasti ada sesuatu yang dianggap baik dan diyakini harus dijadikan sebagai acuan untuk bertingkah dan bertindak laku, tapi juga ada sesuatu yang harus dihindari atau itu menjadi suatu larangan di dalam masyarakat. Nah, itu namanya adalah nilai ya, teman-teman. Nah, kemudian nilai ini sifatnya itu abstrak karena dia ini ada di dalam pemikiran, di dalam pandangan, merupakan pandangan, gagasan juga bisa, ide, opini itu juga bisa di dalam setiap pemikiran manusia. Jadi nilai ini emang nggak bisa kita sentuh ya teman-teman atau kita raba, emang dia sifatnya adalah abstrak gitu, ada di dalam pemikiran manusia. Nah, nilai ini nggak punya sanksi karena nilai ini merupakan sesuatu yang diyakini dalam diri manusia. Jadi dia belum diwujudkan menjadi suatu aturan atau suatu ketentuan hukum gitu ya, yang kita bisa melihat gitu. Jadi nilai itu ya tidak mempunyai sanksi karena dia belum jelas apa namanya perwujudannya seperti apa itu belum terlihat gitu. Dan konsep yang terakhir, nilai itu merupakan dasar dari terbentuknya norma. Nah, norma itu terbentuk, isi-isi normanya itu tuh dari nilai teman-teman. Ya, jadi nggak mungkin kalau misalkan norma terbentuk secara langsung atau tiba-tiba tanpa ada nilai-nilai yang terkandung. Itu pasti nilai sama norma ini hubungannya itu saling berkaitan gitu ya, saling melengkapi satu sama lain. Nah, nilai membutuhkan norma sebagai wadah perwujudan dari isi-isinya. Dan norma juga membutuhkan nilai sebagai ya nanti nilai menjadi isi dari norma itu. Nah, oke sampai di sini ini adalah konsep yang penting ya kalau menurut aku teman-teman pahami terkait nilai sosial. Mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan sebelum aku move ke norma sosial. Oh ya, aku berharap teman-teman di sini juga aktif gitu ya di kolom chat nggak apa-apa. Biar aku ngerasa aku juga ada partner ngobrol nih karena kalau gini berasa ngobrol sama tembok serius deh beneran. Aman Kak, lanjut Kak. Nah, nanti Alia untuk contohnya aku akan bahas di latihan soal ya, biar menghemat waktu juga. Oke. Nah, sekarang kita membahas mengenai apa itu norma. Nah, ini ada konsep dasarnya juga. Jadi, norma itu merupakan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Ini tuh merupakan perwujudan dari nilai. Jadi udah berbentuknya nih aturan nih, udah ada aturan atau ketentuan, baik dia tertulis maupun tidak tertulis gitu ya, yang diyakini dan dilakukan oleh masyarakat-masyarakat tertentu. Biasanya norma ini isinya itu perintah, bisa juga larangan gitu yang sudah disepakati bersama dari suatu masyarakat itu gitu. Perintah misalkan kalau teman-teman tahu ya kalau kita sebagai masyarakat yang taat dan patuh gitu sama peraturan lalu lintas gitu ya kan kita pasti kalau mau berkendara menggunakan helm terus kita apa melengkapi surat-surat kayak ada SIM, STNK. Nah, itu merupakan perintah yang kita sebagai masyarakat tuh harus patuh terhadap norma tersebut. Nah, itu namanya norma hukum. Kemudian kalau larangan, nah ini banyak sekali ada dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang menipu. Nah, itu larangan-larangan yang harus kita hindari gitu ya. Jangan kebalik, jangan malah larangan yang ditaati, perintah yang dihindari gitu. Jadi sebenarnya memang sudah ada konsensus atau kesepakatan bersama
untuk menetapkan norma-norma tersebut. Nah, norma ini sifatnya nyata, tegas, dan jelas. Jadi udah nggak abstrak lagi nih, karena dia udah tertuang gitu menjadi aturan, baik itu aturan tertulis atau yang aturan tidak tertulis kan juga ada, tapi diyakini dan dilakukan secara penuh oleh masyarakat tertentu, berarti itu sifatnya adalah nyata, tegas, dan juga jelas. Dan tentu setiap norma itu sanksinya berbeda-beda, teman-teman. Nanti kita akan belajar dari latihan soal yang ada. Oke, terus yang terakhir yang harus teman-teman pahami juga ya, tadi aku udah singgung, kalau norma itu juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Jadi dari nilai-nilai yang itu cuma pemikiran gitu ya teman-teman, cuma ide, cuma gagasan atau pendapat, itu tuh norma itu nilai itu diwujudkan lagi menjadi norma biar konkret, gimana ya bahasanya, biar jelas gitu, biar masyarakat tahu, oh ada batasan-batasan tertentu ternyata dalam masyarakat kita, oh ada sesuatu yang harus kita taati, ada sesuatu yang harus kita hindari, ya berupa larangan dan perintah itu, oke? Mungkin itu konsep dasar tentang norma dan mungkin apa namanya memang nilai dan norma ini saudara sebenarnya, tapi bukan berarti sama. Mereka berbeda tapi saling melengkapi satu sama lain. Itu terkait nilai dan norma. Mungkin udah jelas ya teman-teman atau masih ada yang mau didiskusikan? Aku harap udah jelas ya tentang norma ini. Sebentar. Nah, biar langsung lebih paham lagi, di sini kita akan mencoba latihan soal. Nah, sistemnya nanti teman-teman mengerjakan dulu ya, sekitar 1 menitan, kemudian jawabannya boleh diketik di kolom chat, nanti kita bahas sama-sama. Boleh silakan dikerjakan teman-teman. Oh iya, ini aku lupa kasih opsi ya teman-teman. Ini soal bentuknya kayak gini. Untuk opsi A itu 1, 2, 3, kemudian opsi B itu 1 dan 3, terus opsi C itu ada 2 dan 4, opsi D itu 4 saja, dan opsi E itu berarti benar semua. Iya, silakan. Oke, ini karena ada yang udah jawab beberapa ya, aku akan langsung lanjut pembahasan. Jadi di sini yang dipertanyakan adalah kedudukan nilai norma di dalam masyarakat. Nah, jadi teman-teman harus ketahui bahwa norma dan nilai itu hidup di dalam masyarakat. Dan pasti karena dia hidup di dalam masyarakat kita dan kita juga merasakan, kita mengalami sendiri apa itu nilai dan norma, maka dari itu nilai dan norma juga dibentuk oleh anggota masyarakat. Sehingga untuk poin yang pertama benar ya teman-teman, karena masyarakat itu membentuk norma karena butuh. Jadi karena ada kebutuhan hidup bagi masyarakat gitu ya, masyarakat itu membutuhkan norma dan nilai untuk keteraturan sosial. Maka dari itu masyarakat membentuk nih nilai dan norma. Tentunya udah disepakati secara bersama-sama. Kemudian untuk poin yang kedua, nilai sosial merupakan sumber dari norma sosial. Nah, ini juga udah aku bahas sebelumnya ya, teman-teman. Kalau isi atau substansi dari norma itu ya berasal dari nilai-nilai gitu. Jadi nilai-nilai yang diyakini, tapi masih berupa pikiran atau berupa ide gitu ya, itu dituangkan menjadi norma agar bisa lebih dipahami lah sama masyarakat, agar bisa lebih ditaati gitu, mana yang menjadi perintah, mana yang menjadi larangan, seperti itu. Jadi yang nomor 2 opsinya juga betul ya teman-teman.
Nah, terus opsi yang ketiga, nilai dan norma memiliki kedudukan yang seimbang. Nah, ini ada keyword-nya juga, memiliki kedudukan yang seimbang dalam struktur. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, kalau nilai dan norma itu nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Jadi tadi aku udah mention sedikit ya, kalau nilai dan norma itu hakikatnya adalah saling melengkapi satu sama lain. Nilai nggak bisa nih tanpa norma, dan norma juga nggak bisa tanpa nilai, karena saling membutuhkan gitu. Norma butuh nilai untuk setiap isi atau substansinya, dan nilai juga butuh norma. Gimana caranya biar nilai-nilai yang dianut, yang diyakini sama masyarakat tertentu, itu bisa tertuang menjadi suatu aturan gitu ya. Nah, jadi nggak ada tuh yang namanya lebih tinggi atau lebih rendah, karena punya porsinya masing-masing gitu. Jadi untuk opsi yang ketiga ini adalah benar. Dan yang nomor 4 ini salah ya teman-teman, karena tadi aku udah bilang teman-teman harus ingat kalau nilai dan norma sosial itu hakikatnya adalah saling melengkapi, melengkapi, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Seperti itu berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Nanti aku rapihin lagi PPT-nya. Udah jelas ya teman-teman atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya betul begitu. Hitler namanya lucu banget ya, Hitler. Oke, aku lanjut ya. Nah, silakan teman-teman mengerjakan dulu. Nanti boleh di-share jawabannya di kolom chat. Oke, karena udah ada beberapa yang jawab, jadi langsung aku bahas ya. Oh iya, untuk Vano, iya, menyesuaikan aja ya Vano, kita baru mulai kok pembahasan soalnya, baru 2 soal, jadi kamu bisa langsung menyesuaikan aja ya. Oke, jadi kita akan bahas terkait fungsi nilai gitu ya. Fungsi nilai sebenarnya nilai itu berfungsi sebagai apa sih? Gitu kan. Yang pertama, eh, sebenarnya fungsi dari nilai ini banyak ya teman-teman, tapi karena di sini diminta fungsi utama, berarti kan yang paling penting gitu ya, yang bisa kita dapatkan dari nilai itu apa sih? Nah, kalau kita lihat dari opsinya dan aku lihat jawaban dari teman-teman, memang yang lebih benar gitu ya, yang paling make sense adalah yang ini, yang D. Dia nilai itu berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kita bertingkah laku, bagi kita apa ya, beretitude seperti itu ya teman-teman. Jadi memang diaturnya itu menggunakan nilai. Jadi sebagai arahan, sebagai pegangan, sebagai kontrol juga bisa agar kita bertingkah laku itu yang baik dan benar gitu. Kalau opsi-opsi lain ini mungkin bisa aja menjadi fungsi, tapi ini tidaklah yang A, B, C, dan E, ini bukan menjadi fungsi utama dari nilai gitu ya, alias kita tidak mencari nilai itu agar bisa mengantisipasi perubahan sosial, untuk membatasi perilaku individu itu tidak sebagai poin utama dari nilai gitu ya. Mungkin benar bahwa memang nilai bisa nih untuk membatasi perilaku individu gitu ya. Tetapi lebih utamanya lagi adalah dia berfungsi sebagai pedoman karena nilai itu tadi dia berfungsi sebagai arahan atau sebagai kontrol. Kayak gitu ya teman-teman yang harus teman-teman ingat. Walaupun masih bersifat abstrak banget ya nilai, tapi sebenarnya dia berfungsi sebagai arahan dan juga kontrol manusia untuk bertingkah laku. Mungkin seperti itu.
aku harap, dan aku yakin teman-teman udah ngerti gitu ya, terkait nilai ini fungsinya untuk apa, fungsi utamanya, karena nilai juga hidup di dalam masyarakat kita, oke? Jadi, semoga udah clear terkait fungsi nilai ini. Nah, ini soal sebab akibat. Jadi di sini aku nggak kasih opsi, tapi aku akan jelasin dulu. Untuk opsi A, pernyataan benar dan alasan benar dan berhubungan. Kalau opsi B itu pernyataannya benar, alasan benar tidak berhubungan. Kalau opsi C, pernyataannya benar tapi alasannya salah. Kalau opsi D, pernyataannya salah, alasan benar. Dan opsi E ini tidak berhubungan. Silakan boleh dikerjakan teman-teman. Oke, langsung aku bahas ya teman-teman. Jadi kita bahas pernyataan yang pertama dulu deh. Nilai dan norma yang ada di setiap masyarakat itu tidak seragam. Nah, tidak seragam berarti kan ada perbedaan gitu ya teman-teman. Nah, ini kira-kira benar gak nih? Jawabannya adalah benar. Tidak seragam ya, benar nih. Kita bayangin aja, kita ini kan Indonesia ya, negara yang punya berbagai macam suku, berbagai macam budaya, masyarakatnya itu juga pasti beragam atau heterogen gitu ya. Jadi nggak mungkin tuh kalau di seluruh Indonesia norma yang dianut itu satu, itu nggak mungkin. Pasti nilai dan norma yang dianut setiap masyarakat itu berbeda-beda teman-teman. Dan ini apa namanya, bayangin aja nih nilai-nilai yang dianut masyarakat Aceh. Misalkan terkait nilai kesopanan gitu ya. Kalau di masyarakat Aceh kesopanan berbusana itu kan harus yang namanya menutup aurat, tidak boleh nampak aurat sedikit pun gitu ya. Kalau teman-teman udah tahu juga nih tentang hal ini. Kalau kita bandingin gitu ya sama di daerah lain seperti Jakarta, Bekasi dan lain-lain yang bukan daerah yang notabene apa ya mayoritasnya Islam, umat muslim. Itu kan pasti tidak ada aturan khusus gitu kan ya. Ya udah terserah mau pakai pakaian yang apa rok mini gitu ya misalkan atau mau yang auratnya tidak full menutup itu kan terserah dibebaskan. Jadi terkait nilai-nilai ini dari satu daerah ke daerah lain itu bisa sangat berbeda teman-teman gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan harus meyakini norma yang ini nih, harus menganut norma yang ini, itu nggak bisa karena setiap masyarakat itu terdiri dari apa ya namanya suku-sukunya kan banyak gitu ya, ada suku ada rasnya kan berbeda, itu punya ciri khas atau kebudayaan masing-masing yang melahirkan norma yang berbeda tentunya. Jadi pasti akan setiap daerah kalau kalian temui pasti norma dan nilai-nilai yang mereka anut itu akan sangat berbeda gitu ya, akan sangat beragam, banyak sekali keberagaman terkait nilai dan norma. Oke, jadi jawabannya yang pernyataan itu benar ya teman-teman. Kemudian untuk alasannya, nah, nilai dan norma merupakan bagian dari kebudayaan yang beragam pada setiap masyarakat. Nah, ini juga benar ya teman-teman, karena
tadi itu setiap suku pasti akan melahirkan kebudayaan. Setiap masyarakat di Indonesia itu punya kebudayaan tertentu gitu ya, yang menjadi ciri khas. Dari kebudayaan tersebut timbullah nilai-nilai dan norma gitu ya. Khususnya kalau kita bahas tentang apa namanya kebudayaan ini pasti akan mengerucut pada kebudayaan adat atau yang menjadi tradisi gitu ya. Kayak misal di Bali nih ada tradisi ngaben. Nah, itu kan punya nilai dan punya aturan yang dianut sama masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu kan. Kalau kita bandingin sama masyarakat Jawa, ya kan nggak mungkin di Jawa ada yang namanya ngaben. Jawa juga pasti punya nilai-nilai yang dianut, norma-norma yang dianut, prinsip-prinsip yang dianut, yang nggak mungkin sama dengan masyarakat di Bali, Papua, Aceh, seperti itu. Jadi dari kebudayaan itu memang bisa lahir nilai dan norma yang beragam pada masyarakat. Kalau kita sambungin kalimatnya nih, pernyataan sama alasan, nilai dan norma yang ada di setiap masyarakat itu tidak seragam. Karena nilai dan norma merupakan bagian dari kebudayaan yang beragam pada setiap masyarakat. Nah, ini nyambung ya teman-teman, ada hubungannya nih. Karena kita membahas tentang ketidakseragaman norma yang disebabkan oleh kebudayaan yang juga beragam. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami terkait keberagaman norma ini juga apa ya namanya sesuatu yang menjadi kenyataan kita juga ya di masyarakat Indonesia. Teman-teman. Boleh silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, karena udah banyak yang jawab juga, jadi aku mau langsung membahas. Jadi soalnya ini adalah terkait klasifikasi ini ya, nilai menurut Profesor Notonegoro. Nah, jadi aku baca dulu soalnya. Penataan perabot rumah rutin dilakukan oleh Ibu Tanti sebulan sekali. Hal itu ditujukan agar rumahnya terlihat lebih indah. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman udah pada pinter ya, udah dapat keywordnya sendiri-sendiri, dipandang, udah dipandang, dan juga nyaman dihuni. Gitu. Jadi memang benar teman-teman, yang benar adalah jawabannya yang C, estetika. Jadi aku bakal sedikit menjelaskan dulu ya, terkait klasifikasi nilai menurut Profesor Notonegoro. Jadi yang pertama, beliau mengelompokkan nilai itu based on kegunaannya. Itu kegunaannya. Kemudian yang kedua, Profesor Notonegoro juga mengkategorikan based on cirinya. Kegunaan ini dibagi lagi teman-teman. Dibagi lagi jadi yang pertama ada nilai material. Kemudian ada lagi yang namanya nilai vital. Nilai vital, kemudian ada lagi yang namanya nilai spiritual. Nilai spiritual, oke. Dan terakhir, berdasarkan kegunaan ada yang namanya nilai berdasarkan kegunaan nilai religius. Nah, astagfirullah hampir lupa. Atau nilai kerohanian gitu ya teman-teman. Nah, kalau nilai estetika ini menurut Profesor Notonegoro itu masuknya ke nilai spiritual. Karena nilai spiritual ini dibagi lagi nih. Yang pertama ada nilai kebenaran gitu ya. Nilai kebenaran ini nilai-nilai yang berdasarkan akal logika kita, berdasarkan pemikiran yang rasional. Kemudian ada terkait nilai kebaikan, nah atau nilai moral nih juga masuk ke nilai spiritual. Dan yang terakhir ada nilai keindahan atau kita biasa menyebutnya estetik gitu ya, estetika.
Nah, kalau nilai, aku bahas dari nilai material dulu ya. Kalau nilai material ini adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Tetapi jika kita bandingkan dengan nilai vital, itu akan lebih penting lagi yang nilai vital. Contohnya nilai material itu seperti karya seni, gedung, sesuatu yang memang berguna ya, berguna dari masing-masing, misalkan gedung sekolah ya, berguna bagi kita untuk bisa mendapatkan fasilitas di sekolah gitu ya. Kemudian kalau nilai vital ini tuh urgensinya tuh lebih tinggi atau memang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Misalkan seseorang yang tunanetra gitu. Seorang yang tunanetra kan tidak bisa berjalan menggunakan tongkat. Nah, itu kan suatu kebutuhan hidup gitu ya, yang harus dia penuhi. Dan tongkat ini menjadi nilai vital bagi tunanetra tersebut karena penting sekali bagi tunanetra itu untuk menggunakan tongkat. Atau nih, ada Bapak petani. Bapak petani untuk bisa melancarkan aktivitasnya, beliau kan menggunakan cangkul dan menggunakan sebidang sawah gitu ya. Nah, itu juga menjadi nilai vital karena itu berfungsi menunjang kehidupan Bapak petani tersebut dalam aktivitasnya, dalam dia bekerja gitu. Kalau nilai spiritual ini ada 3 gitu ya. Ini nilai yang memang kita yakini penuh di dalam diri kita sendiri, diri kita masing-masing, dan memang tidak terlihat gitu ya teman-teman, tidak bisa dirasakan, tidak bisa diraba, apalagi disentuh, karena adanya di hati kita dan juga di pemikiran kita gitu. Terkait nilai kebenaran, gimana kita memandang sesuatu secara akal logika ya, menggunakan logika, kemudian nilai kebaikan. Misalkan nih, kita tolong menolong, kita udah diajarin apa namanya, kalau memang ada tetangga yang kesulitan kita membantu dan berbagi kepada sesama dan sebagainya. Kemudian kalau estetika ya salah satunya tadi ini ada tujuan tertentu, yaitu tujuannya untuk gimana caranya terlihat indah. Misalkan ibunya, misalkan ibuku nih, ibuku suka namanya nyiramin tanaman itu biar terlihat biar tanamannya terlihat indah. Nah, ini sebenarnya bisa apa ya, tujuannya tuh beda-beda gitu. Misalkan ada seorang ibu yang menyirami tanamannya, merawat tanamannya untuk biar cantik-cantik doang gitu ya, biar terlihat fresh. Tanaman itu kita masuknya ke nilai estetika gitu. Begitu juga dengan segala hal yang kita lakukan agar wah biar cantik, wah biar menarik perhatian gitu. Itu juga bisa dikategorikan sebagai nilai estetika. Kalau nilai religius, nah ini teman-teman udah pada paham pastinya ya, terkait nilai-nilai yang kita anut yang sumbernya itu dari Tuhan gitu, terkait nilai-nilai agama gitu. Nah, kalau berdasarkan ciri-cirinya, Profesor Diponegoro itu membagi menjadi nilai imaterial dan juga menjadi nilai material. Nah, dari katanya nih teman-teman pasti udah bisa menebak kalau imaterial itu jelas tidak bisa kita lihat ya secara physically, tidak nampak di mata kita karena dia berupa pemikiran, berupa gagasan, ide juga bisa atau berupa pandangan seseorang gitu. Jadi memang tidak bisa dilihat gitu secara kasat mata gitu ya. Kalau material ini berarti memang bisa dilihat dan tampak terus juga bisa disentuh, diraba gitu ya. Contohnya ya tadi gedung, kemudian bangunan, kemudian alat-alat lainnya yang bisa kita lihat ada laptop, komputer, buku, kemudian ada ya sesuatu hal yang ada di sekitar kita gitu ya, yang menunjang kehidupan kita. Itu termasuk nilai material. Nah, ini klasifikasi menurut Profesor Notonegoro gitu. Jadi semoga bisa dipahami ya teman-teman terkait macam-macam nilai nih. Nah, untuk yang ini jawabannya yang C, karena tadi tujuannya adalah terlihat lebih indah gitu ya, pasti untuk estetika saja. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Nah, ini silahkan boleh untuk dikerjakan.
Oke, ini ada yang tanya pilihannya apa aja. Nah, Vano makasih banget dan Feby udah bantu jelasin ke teman-temannya ya. Oke, nanti oke sekarang aku akan bahas dulu nih terkait nilai dominan. Nah, nilai dominan ini juga termasuk klasifikasi nilai, tapi dia bukan dari Profesor Notonegoro ya. Ini jadi klasifikasi secara umum teman-teman. Jadi kalau dari katanya nih dominan, kalian pasti udah ngerti gitu ya. Dominan berarti apa? Berarti yang mendominasi, betul. Berarti yang apa ya, masyarakat itu menganut gitu ya, menjadi mayoritas di dalam masyarakat kita gitu. Jadi yang menjadi patokan adalah yang pertama pasti banyak dianut oleh orang-orang. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai dominan, ini bicara tentang banyak apa enggak sih yang mengikuti nilai itu atau yang menjadi penganut nilai itu gitu ya. Aku ambil contoh nih, fenomena naik haji atau fenomena mudik gitu ya teman-teman. Nah, itu kan banyak ya yang menganut, nggak cuma segelintir orang, nggak cuma beberapa yang bisa dihitung jari, tapi bisa seluruh masyarakat Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan mudik ya, yang udah menjadi tradisi nih, bentar lagi kita juga akan melaksanakan ini, mungkin teman-teman juga. Jadi itu yang menjadi patokan dari nilai dominan. Yang pertama adalah banyak dianut oleh orang-orang, gitu. Kemudian yang kedua, poin kedua, dianut dalam waktu yang lama. Nah, ini juga benar teman-teman. Kalau kita melihat pada fenomena mudik gitu ya, melihat pada fenomena naik haji, itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba datang gitu ya. Itu sudah tradisi gitu dari sejak lama, entah mungkin dari generasi keberapa kita belum ada gitu ya. Udah ada tuh yang namanya naik haji, namanya mudik. Nah, mungkin itu yang menjadi patokan juga kalau nilai dominan itu ya pasti dianut dalam waktu yang lama gitu. Enggak tiba-tiba tuh hadir gitu, enggak. Kemudian untuk poin yang ketiga, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ini juga benar ya teman-teman, suatu hal itu menjadi dominan, menjadi nilai dominan, karena masyarakat itu menghargai gitu, menghargai keberadaannya, menghormati, menjunjung tinggi, dan mempertahankan eksistensinya, jangan sampai hilang gitu ya. Contohnya aja mudik nih, nggak mungkin tiba-tiba mudik itu kayak hilang gitu, nggak mungkin kan, mungkin karena gegara COVID kemarin, tapi setelah ini pasti akan banyak banget orang Ada di mana? kemudian juga Ada di mana? Ada. maaf yang belum di oke. Lanjut ya teman-teman. Jadi kalau fenomena mudik dan naik haji itu juga merupakan fenomena yang memang dipertahankan sama masyarakat. Jangan sampai hilang dan dihargai, dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi itu juga menjadi patokan atau ciri-ciri dari nilai dominan itu sendiri. Nah, terus yang keempat nih, ada usaha untuk mencapai nilai tersebut gitu ya. Jadi berarti ada. Nah, kira-kira benar nggak teman-teman? Bener ya. Jadi tadi aku udah kasih gambaran terkait fenomena naik haji dan juga mudik. Untuk bisa naik haji, untuk bisa mudik itu kan butuh effort gitu ya teman-teman, butuh biaya, butuh waktu, tenaga, dan itu adalah sesuatu apa ya, usaha yang besar gitu. Nah, jadi ini juga menjadi ciri-ciri dari nilai dominan itu sendiri. Pasti menjadi dominan karena banyak orang yang mengusahakan agar nilai tersebut tercapai. Banyak orang yang mengusahakan agar gimana caranya dia bisa menjadi bagian yang mewujudkan nilai tersebut. Seperti itu. Jadi yang benar 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang E. Sampai sini jelas ya teman-teman? Atau ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, di sini aku sedikit nambahin ya. Kalau tadi kan terkait nilai dominan, ada satu lagi nih saudaranya dominan nih, namanya nilai mendarah daging. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya tentang ini, nilai mendarah daging gitu ya. Perbedaan yang paling mendasar dari nilai dominan dan nilai yang mendarah daging itu adalah dari seberapa banyak sebenarnya yang menganut. Kalau nilai dominan itu kan banyak banget ya yang menganut karena ya mayoritas gitu kan, hampir mungkin seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kalau mendarah daging itu tuh yang menganut itu cuma beberapa doang, bahkan mungkin bisa dihitung jari gitu ya. Misalkan nih aku ambil contoh virus gitu kan, misalkan virus dari kecil udah diajarin sama orang tuanya untuk yang namanya berbagi ke orang yang membutuhkan, baik itu ke pengamen atau pengemis gitu ya. Nah, sampai besar pun nilai itu tuh udah mendarah daging dalam dirinya virus.
misalkan nih kelak ya virus akan menjadi orang yang sukses, kemudian dia melihat banyak sekali pengemis, pengamen, dia berbagi tuh, dia selalu berbagi apapun, bahkan tanpa pikir panjang, dia berbagi misalkan berbagi uang yang nominalnya sangat banyak. Nah, itu juga menjadi patokan, karena kalau nilai mendarah daging ini biasanya tanpa pikir panjang, karena orang yang udah menganut nih nilai mendarah daging itu udah jadi ibaratnya udah jadi bagian apa ya, mendarah daging tuh gimana ya bahasanya, udah dalam diri kita gitu ya, udah menyatu sama diri kita. Jadi mau nggak mau ya kita akan melaksanakan itu mungkin tanpa tanpa kita sadari juga gitu loh. Kita akan tanpa pikir panjang melakukan apa yang sudah menjadi nilai itu, apa yang sudah mendarah daging. Nah, biasanya juga nilai mendarah daging ini itu diberikan gitu, ditanamkan sejak kita kecil sama orang tua kita, sama lingkungan kita juga bisa. Hingga sampai saat kita dewasa pun kita masih menganut itu. Oh, berarti namanya nilai mendarah daging. Dan perlu diingat kalau nilai mendarah daging itu tidak semuanya melakukan apa yang kita lakukan gitu. Jadi segelintir aja orang. Jadi yang menjadi perbedaan adalah kalau nilai dominan ini banyak sekali yang menganut gitu ya. Tapi kalau nilai mendarah daging ini cuma beberapa doang. Jadi bisa dihitung jari gitu ya, beberapa doang. Nah, ini terkait klasifikasi ada nilai dominan dan juga nilai mendarah daging. Apakah sudah cukup jelas teman-teman terkait nilai ini? Oke, semoga sudah cukup jelas ya terkait dua nilai ini. Aku akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tadi aku sempat singgung ya teman-teman, silakan boleh dikerjakan. Nilai vital. Oke teman-teman, jawabannya benar ya, yang nilai vital. Iya benar, baru tadi dibahas. Jadi memang di sini ada keyword juga nih yang teman-teman harus pahami dan ini bisa membedakan dari nilai-nilai yang lain. Karena kalau ada suatu keharusan gitu ya, berarti emang nggak bisa ditunda atau nggak bisa digantikan gitu ya. Seorang tunanetra harus menggunakan tongkat. Gimana caranya agar tunanetra ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Karena kalau tidak menggunakan tongkat mungkin akan jatuh dan lain-lain. Jadi nilai vital ini sangat erat kaitannya dengan suatu keharusan gitu. Bukan lagi kita bahas tentang estetika atau untuk gaya-gayaan dan lain-lain, tapi kalau nilai vital itu memang sangat penting banget kegunaannya itu ya nomor satu lah, prioritasnya tuh banget gitu, sangat-sangat diprioritaskan gitu. Terus kemudian kalau opsi yang lain ini sama sekali nggak make sense ya teman-teman, karena tidak apa namanya tidak menggambarkan lah kalau misalkan ada suatu keharusan ya pasti jelas nilai vital gitu ya. Kalau nilai material itu tidak begitu pentingnya gitu. Kalau dibandingkan sama nilai vital, ini derajatnya itu masih tinggi yang nilai vital gitu ya. Kalau nilai imaterial nggak mungkin banget ya, karena nggak terlihat. Padahal tongkat itu sendiri ya kita bisa melihat gitu ya, tongkat ada gitu. Kalau nilai enggak ya teman-teman, dan nilai dominan juga enggak. Jadi yang paling cocok di sini adalah nilai vital. Oke, jadi perbedaan dari nilai vital dan material mungkin masih ada yang bingung. Jadi kalau nilai vital ini intinya adalah nilai yang memang harus dipenuhi gitu teman-teman. Gimana pun caranya harus dipenuhi gitu ya. Ini di layar aku ada coretan gitu ya. Gimana cara ngilanginnya ya teman-teman? Mungkin nanti ini jadi ngedistract kelas kita. Kalau ada yang apa namanya tidak sengaja mencoret, boleh tolong dihapus ya, siapapun itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini semoga udah jelas terkait ini.
Oh, ini ada yang tanya dulu nih dari Cita. Keyword nilai material apakah biasanya? Nah, kalau nilai material itu adalah sesuatu yang tampak ya, Cita. Tampak bisa dirasakan, bisa kita lihat ya, tampak bisa kita lihat, bisa kita rasakan ya. Itu berwujud secara fisik itu ya bisa ada gitu loh. Contohnya nih, teman-teman, handphone. Itu kan nilai material ya. Laptop, komputer, buku, meja belajar. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang penting atau enggaknya, sebenarnya kan yang lebih penting itu adalah nilai vital itu sendiri ya, daripada nilai material. Kayak gitu, Cita. Semoga bisa menjawab ya. Iya, tadi aku nggak tahu nih siapa yang nyoret. Kayaknya aku kurang memperhatikan ya kalau ada namanya, aku kurang bisa ngeliat nih. Tapi tolong untuk yang tidak sengaja mungkin kepencet atau gimana ya, ini bisa dihapus dulu ya, karena ini ngedistract teman-teman yang lainnya. Dimohon ya kesadarannya untuk bisa menghapus ini, karena kalau dari aku sendiri nggak bisa ya, kalau dari teman-teman nggak bisa dihapus ya teman-teman, harus dari orang yang nyoret itu. Nah, aku juga nggak tahu nih cara hapusnya gimana, karena kayaknya harus dari yang coret itu deh. Oke, nggak apa-apa. Semoga nanti bisa segera dihapus. Jadi ini boleh dikerjain dulu ya teman-teman. Maaf banget ini jadi banyak coretan, tapi masih kelihatan ya soalnya. Boleh dikerjain dulu teman-teman. Oke, aku langsung bahas ya teman-teman. Oh iya, tadi ada yang saranin coba share screen ulang. Ini beneran bisa ngebantu nggak kalau share screen ulang? Kalau iya, aku mau stop share dulu, kemudian nanti aku share screen ulang ya teman-teman. Siapa tahu bisa hilang kan ya. Bentar ya teman-teman, aku stop share dulu. Nah, oh iya ternyata bisa. Makasih banget ya tadi yang nyaranin siapa. J, terima kasih banyak ya atas sarannya. Alhamdulillah ini bisa kehapus coretannya. Oke, kita akan bahas terkait peranan nilai sosial. Nah, ini peran-peran nilai sosial nih dalam kehidupan kita tuh apa aja sih? Nah, yang pertama kita akan bahas nilai sosial apakah bisa menentukan kepribadian dari individu? Jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Kenapa bisa? Gini, misalkan teman-teman nih dari kecil sudah menganut nilai-nilai kebaikan gitu ya. Nih aku kasih contoh yang baik-baik nih, misalkan nilai untuk sopan sama orang tua, untuk bisa membantu tetangga yang kesulitan, membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Nah, teman-teman kebetulan sudah diajarkan sama orang tua teman-teman nih misalkan. Nah, sampai teman-teman dewasa pun ternyata nilai itu masih teman-teman anut gitu. Masih teman-teman terapkan dalam kehidupan teman-teman. Nah, ini bisa menjadi kepribadian teman-teman ya. Jadi, teman-teman ini pribadi yang baik gitu ya, yang
teladan gitu, bisa dicontoh sama teman-teman lainnya. Tapi beda cerita nih kalau ada anak yang dari kecil diajarin orang tuanya nilai-nilai yang buruk gitu ya. Semoga sih nggak ada ya teman-teman. Tapi kalau misalkan in case ini ada gitu loh. Jadi akan membentuk kepribadian sesuai dengan nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya. Jadi nilai sosial ini sangat berpengaruh ya, kan ada nilai agama, kemudian tadi kita udah bahas ada banyak sekali nilai-nilai tentang apa namanya yang diklasifikasikan oleh Profesor Notonegoro itu sendiri ya, nilai religius itu sih yang paling menurut aku tuh mempengaruhi kepribadian kita gitu. Jadi benar ya teman-teman, kalau opsi nomor satu ini, nilai sosial itu bisa menentukan kepribadian kita, bahkan sampai kita tua nanti gitu. Jadi yang nomor dua sekarang kita lanjut, nilai sosial dapat memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini juga betul ya teman-teman tadi terkait nilai-nilai vital, kemudian ada nilai material, kemudian ada nilai apa tuh spiritual, nilai religius itu kan semua kita butuhkan gitu ya. Gimana caranya kalau nilai vital misalkan ya, gimana caranya kita bisa menggunakan nilai-nilai tersebut untuk bisa membantu kehidupan kita lebih mudah. Kemudian kalau nilai religius, ya kita butuh nih yang namanya siraman rohani gitu ya, bahasanya apa sih ya, kita butuh untuk rohani kita juga sehat gitu, nggak cuma jasmani kita juga butuh nilai kerohanian agar kita memiliki akhlak yang baik. Nah, seperti itu. Jadi nilai sosial ini memang sangat kita perlukan ya, karena bisa membantu mempermudah dan juga memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan kemudian yang ketiga, bisa menjaga keteraturan sosial. Ini benar ya teman-teman. Nah, coba teman-teman bayangin kalau misalkan di suatu masyarakat itu nggak ada yang namanya nilai, nggak ada yang namanya norma gitu ya, nggak dianut sama sekali. Nah, pasti akan menjadi suasana yang mati gitu kan, atau suasana yang berantakan, kacau balau karena nggak punya nilai-nilai yang dianut gitu. Jadi untuk opsi yang ketiga ini, jawabannya benar ya teman-teman. Jadi nilai ini memang penting karena dia bisa menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Nah, yang terakhir, opsi terakhir, nilai sosial dapat memberi arah orientasi tindakan. Ini juga benar ya teman-teman, kayak tadi aku udah bahas di awal tuh tentang fungsi nilai sosial itu adalah gimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang punya tingkah laku yang baik gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menganut nilai sosial yang kurang baik, kita juga bisa nih tindakan yang kita lakukan, tindakan menyimpang gitu misalkan. Jangan sampai deh. Jadi yang baik-baik aja ya teman-teman, kalau ya mudah-mudahan kita selalu diberikan nilai-nilai yang baik gitu agar tindakan kita nantinya juga baik gitu karena nilai ini sangat-sangat mempengaruhi gimana kita bertindak, gimana kita apa ya namanya berperilaku terhadap sesama seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang E gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kata Vano pikirnya 2 dan 4 norma. Sebenarnya semuanya ini termasuk ya, karena kalau kita teliti lebih lanjut, peranan nilai sosial itu ada banyak sekali. Dan kebetulan di soal ini tidak hanya ditanyakan peranan utama gitu ya. Mungkin kalau peranan utama jawabannya ini enggak semuanya, tapi karena ada peranan-peranan ini banyak sekali gitu ya. Semua ini termasuk ke dalam peran nilai sosial dalam masyarakat kita yang mungkin saat ini kita rasakan juga perannya gitu. Oke. Bisa dilanjut ya teman-teman. Jadi yang benar jawabannya adalah yang E. Nah, sekarang kita masuk ke soal norma. Silakan boleh dikerjakan, teman-teman.
Oke, karena udah ada beberapa yang menjawab, jadi langsung aku jelasin ya. Dan ini makasih banget loh ada yang udah menjelaskan tentang norma folkways itu seperti apa. Oke, jadi aku akan bahas. Jadi yang di sini ditanyakan adalah ada kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Secara terus-menerus berarti secara berulang gitu ya. Ini juga merupakan salah satu pengertian dari norma. Tapi norma apa kira-kira? Nah, teman-teman di sini udah pada pintar semua. Jawabannya benar ya teman-teman, yang B, folkways. Oke. Jadi yang ada di opsi ini itu termasuk klasifikasi norma berdasarkan tingkatannya. Based on tingkatan sanksi. Nah, gini, kalau lebih gampangannya gitu ya. Dari yang awal, ini sebenarnya udah urut teman-teman. Dari yang awal ini usage atau cara ya. Ini kalau kita bicara tentang sanksinya itu sangat ringan gitu. Jadi usage ini merupakan suatu tata cara yang hidup dalam masyarakat. Contohnya apa? Nah, contohnya nih misalkan teman-teman tahu kan kalau orang Indonesia itu pasti kalau makan itu kalau nggak pakai tangan ya pakai sendok, nggak mungkin pakai sumpit atau gimana. Nah, ini beda lagi nih sama budaya orang Jepang atau orang Cina gitu ya, orang Asia Timur, itu pasti kalau makan itu pakai sumpit, apa makanannya. Nah, coba teman-teman bayangin misalkan teman-teman lagi makan nasi Padang gitu ya, teman-teman makan nasi Padang terus pakai sumpit gitu, apa nggak diketawain gitu kan. Nah, itu merupakan teman-teman berarti melakukan norma yang menyimpang, tapi bukan menyimpang dalam kejahatan ya. Lagi-lagi usage ini tingkatannya paling rendah teman-teman. Jadi kalau teman-teman melanggar ya nggak apa-apa, dapat ejekan atau cemoohan itu adalah sanksinya. Seperti itu. Jadi ya kali makan nasi Padang pakai sumpit kan nggak masuk akal banget gitu ya. Nah, itu contoh nyatanya gitu dalam kehidupan kita. Terus kalau folkways, nah ini benar, jadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang, secara terus-menerus. Contohnya adalah misalkan nih kalau pegawai kantor setiap hari Kamis pakai baju batik gitu ya, itu pasti kan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba pegawai kantor itu nggak pakai baju batik, alasannya lupa, belum disetrika, dan lain-lain. Nah, dia kan telah melanggar norma kebiasaan ini kan, kebiasaan dalam kantornya dia. Nah, sanksi apa yang kira-kira dia dapat? Ya paling ditegur sama bosnya. Kok kamu nggak pakai baju batik sih? Ini kan udah jadi aturan dan lain-lain. Gitu ya. Jadi, itu merupakan norma folkways. Di mana norma ini tuh sudah menjadi kepribadian bisa, sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus seperti itu. Dan untuk norma Morse atau dia ini namanya norma tingkah laku juga bisa. Jadi gimana caranya norma ini tuh mengatur bagaimana kita bertingkah laku atau tindak tanduk kita dalam kehidupan masyarakat. Misalkan nih ada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesopanan gitu ya teman-teman. Di mana tidak boleh anak perempuan misalkan tidak boleh pulang di atas jam 10 atau tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenis gitu. Misalkan di masyarakat ada aturan seperti itu. Kemudian ada yang melanggarnya nih. Nah, dia dapat sanksi apa kira-kira? Bisa dikucilkan atau bisa intinya lebih parah daripada sanksi yang usage dan folkways. Bisa dikucilkan, bisa diusir karena telah melanggar norma kesopanan itu ya. Norma untuk bertingkah laku di dalam suatu masyarakat gitu. Kalau norma custom atau biasa disebut norma adat juga, nah ini teman-teman udah ngerti juga ya pasti ya, ini hidup di masyarakat adat. Untuk setiap sanksinya itu berbeda-beda, tapi dapat dipastikan gitu ya, itu lebih kejam lah ibaratnya. Kasarannya itu lebih kejam daripada sanksi yang di atasnya ini, usage, folkways, dan lain-lain. Dan terakhir ada norma hukum atau law. Nah, jadi ini itu berarti ya based on aturan-aturan hukum gitu ya. Berlakunya itu ya karena didasarkan oleh sumber-sumber hukum yang di Indonesia saat ini berlaku gitu. Dan dia ini sanksinya lebih berat teman-teman daripada yang lain. Kayak teman-teman tahu ada di KUHP itu contoh dari norma hukum ya atau aturannya itu dilarang membunuh. Itu ada di pasal 338. Nah, untuk sanksinya sendiri teman-teman pasti udah hafal dong, kalau hukum pasti sanksinya ya di penjara 15 tahun, kemudian denda minimal 600 juta, 500 juta, dan sekian. Itu kan memberatkan pelaku dan memang sangat memberatkan gitu ya. Tapi ya setimpal sih kalau menurut aku. Jadi ya inilah tingkatan-tingkatan dari yang paling rendah ke paling tinggi ya sanksi-sanksinya. Oke, mungkin ini klasifikasi norma berdasarkan tingkatan sanksinya. Aku mau baca dari kolom chat dulu, siapa tahu ada pertanyaan.
dari Kaila nih, direct message ke aku, kalau makan di kecap itu custom atau full paste ya Kak? Nah, itu tergantung individunya juga sih, kalau misalkan udah menjadi kebiasaan gitu ya, dalam suatu keluarga misalkan, atau dalam suatu masyarakat, itu bisa dikatakan norma kebiasaan. Tapi menurut aku ya, itu lebih masuk ke usage gitu. Karena kalau kita lihat dari sanksinya, paling-paling kalau kita tidak menggunakan kecap itu ya, karena itu kan opsional sekali gitu ya, itu paling sanksinya ya kayak, "Ih, kamu kok nggak pakai kecap sih?" Ya diejek aja, "Ih, kenapa sih nggak makan pakai kecap? Kan nggak enak makanannya," gitu. Jadi lebih sanksinya nih kalau aku lihat dari sanksinya itu bukan yang kayak ditegur, tapi lebih kayak diejek, "Ih, kok nggak pakai kecap?" Gitu. Jadi bisa masuk ke usage karena, menurut aku itu merupakan salah satu cara ya untuk kita makan gitu ya, menikmati makanan itu menggunakan kecap salah satunya. Mungkin seperti itu. Eee, oh, bukan maksudnya aduh maaf ya Kaila, ini jadi salah paham. Bukan kecap kayak makannya oh jadi apa ya namanya, iya aku paham, aku nangkep. Jadi cara makannya ya. Nah itu tuh bisa masuk ke Folkways berarti kalau menurut aku. Maaf ya teman-teman, aku kira kecap yang itulah ya teman-teman nangkep maksudnya kan. Tapi ternyata maksudnya adalah cara makan kita, the way kita makan. Tapi kalau menurut aku itu masuknya ke Folkways. Karena kalau kebiasaan kita itu kan ya itu bisa menyerempet ke kesopanan nih Kaila. Jadi gimana caranya kalau orang Indonesia kan makan harus rapi gitu ya. Nggak boleh yang namanya menimbulkan bunyi-bunyi aneh karena bisa distract orang di sekitarnya. Jadi menurut aku dia masuknya adalah folkways kebiasaan dan biasanya sanksinya gimana? Pasti ditegur. Kamu kok makannya ada suara gitu," gitu kan. Nah, itu lebih ke folkways. Kalau dilihat dari sanksinya itu teguran gitu ya. Jadi bukan usage lagi. Nah, itu kalau menurut aku ya, ternyata kecap itu bunyi gitu ya, bukan kecap yang kita lihat warna coklat pekat itu. Oke, semoga bisa menjawab ya, kayak kemudian dari Nita, kalau penggerebekan pasangan yang bukan pastri masuknya Mores. Betul banget Nita, masuknya Mores karena ini sudah tentang hak asasi manusia ya. Kita bicara tentang kesusilaan gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bukan muhrim gitu ya, maksudnya yang bukan pasangan halal tiba-tiba berdua-duaan di suatu tempat kemudian ketahuan nih sama warga sekitar itu sudah melanggar namanya norma kesusilaan gitu loh yang hidup di masyarakat itu. Jadi bisa melanggar norma MORS. Jadi itu termasuk norma MORS. Betul sekali nih. Mungkin ada lagi pertanyaan nggak nih? Dikit banget. Pertanyaan lagi ya. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi jawabannya yang folkways. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, silakan boleh kerjakan. Oke teman-teman, aku persingkat aja ya, karena udah terlalu malam juga, dan udah banyak yang jawab juga nih di kolom chat. Jadi ini terkait apa hal yang pasti terdapat di dalam norma gitu ya, di dalam aturan itu apa sih sebenarnya? Pertama teman-teman pasti belajar dong, tadi aku juga udah ngejelasin, kalau norma itu pasti dia mengandung yang namanya perintah gitu ya. Terus dia juga pasti mengandung larangan nih teman-teman. Ada perintah, ada larangan. Nggak mungkin nih cuma ada perintah-perintah doang, nggak ada larangannya. Nggak mungkin juga ada larangan-larangan doang, tapi nggak ada perintah. Itu nggak mungkin. Pasti balance antara perintah dan juga larangan. Kemudian sanksi itu pasti ya teman-teman. Tadi teman-teman juga udah belajar norma berdasarkan tingkatannya dan sanksinya itu berbeda-beda setiap norma. Dari yang sanksinya cuma ejekan sampai yang sanksinya ke tindak pidana. Apa namanya? Kurungan penjara gitu ya, atau denda beratus-ratus juta. Nah, itu adalah 3 hal, perintah, larangan, dan sanksi adalah 3 hal yang pasti ada di dalam norma. Teman-teman cari di norma manapun, ini pasti ada. Nah, kalau status ini sama sekali nggak berhubungan ya, jadi kita mikirin gitu. Jadi yang benar adalah jawabannya ya A. Oke, aku harap teman-teman udah paham ya terkait ini, konsep dasar terkait norma. Dan aku akan move selanjutnya. Silakan boleh dikerjakan teman-teman.
Oke, teman-teman, udah banyak yang juga nih di kolomnya, jadi aku langsung bahas aja ya. Oke, jadi di sini ada keywordnya tentang norma kesusilaan. Nah, ini ada lagi nih. Tadi adalah yang sebelumnya itu norma based on tingkatan ya. Kalau ini based on sumbernya gitu. Jadi ada banyak. Yang pertama nih, ada norma agama. Norma agama sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Kemudian yang kedua nih ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu biasanya sumbernya dari kehidupan dari kebiasaan yang hidup di masyarakat. Maksudnya adalah dari segala macam tindak tanduk dan perilaku yang hidup di dalam masyarakat gitu ya. Yang diyakini ini harus dilakukan gitu. Kalau baik ya harus dilakukan di masyarakat, kalau buruk ya harus ditinggalkan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga ini ya ada norma kesusilaan gitu ya. Norma kesusilaan ini sumbernya dari hati nurani gitu. Ingat ya teman-teman, perbedaan dari kesusilaan dan juga kesopanan. Kalau kesopanan itu biasanya dari sesuatu yang hidup di dalam masyarakat gitu ya, yang diyakini itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Tapi kalau norma kesusilaan itu murni sumbernya dari nurani manusia. Nah, kemudian juga ada norma hukum dan norma adat. Nah, kalau norma hukum ya sumbernya dari undang-undang atau peraturan yang berlaku gitu ya. Kalau norma adat ya dari peraturan adat. Kita bahas dari opsi yang A dulu nih. Nah, ini agak tricky sebenarnya ya jawaban-jawabannya. Tapi sebenarnya kalau kita bedah satu-satu nih akan muncul mana yang paling. Kalau yang A, ini sama agama. Nah, tadi kita lihat berdasarkan sumbernya, pasti ini termasuk norma agama ya teman-teman ya. Jangan keliru gitu, karena kalau misalkan seseorang itu menyesuaikan diri, mengadjust dirinya untuk bisa sesuai tingkah lakunya dengan kaidah syariat agama, pasti dia mengikuti norma atau menerapkan diri norma agama. Kemudian yang berpakaian sesuai mode zaman. Nah, ini enggak termasuk ya teman-teman, jadi diabaikan aja. Nah, kemudian yang ketiga nih. Nah, yang C. Sebenarnya ini adalah jawabannya teman-teman. Kenapa selalu berbuat baik gitu ya? Nah, jadi tadi aku udah jelasin kalau norma kesusilaan itu bersumbernya dari hati nurani manusia. Nah, jadi belum tentu apa yang dianut dari hati kita itu benar di hati orang lain, begitu juga sebaliknya. Jadi ini gak ada patokan baik dan benar karena muncul dari hati nurani kita sendiri. Nah, kalau kita selalu berbuat baik kepada tetangga, kemudian membantu tetangga yang sedang kesusahan, kesulitan, itu termasuk kita sedang menerapkan norma kesusilaan. Karena norma kesusilaan ini erat kaitannya juga dengan hak asasi manusia, teman-teman gitu. Jadi sebenarnya yang benar adalah jawabannya yang C, selalu berbuat baik kepada tetangga. Nah, kalau yang D gimana, Kak? Sopan santun kan juga merupakan perbuatan baik, benar. Tapi kalau dibagi nih, sopan santun bisa masuknya ke norma kesopanan. Nah, karena dia ini sumbernya di masyarakat, di mana nilai-nilai kesopanan itu diyakini gitu, harus dilakukan sama masyarakat tertentu gitu ya. Karena ada kan masyarakat yang tidak, ya udah biarin nggak usah sopan-sopan gitu ya, tapi ada juga masyarakat yang ya harus sopan santun sama yang lebih tua gitu. Jadi tepatnya nih kalau yang D ini dia masuknya ke penerapan norma kesopanan, bukan ke kesusilaan. Walaupun benar memang sopan santun termasuk perbuatan baik. Nah, tapi kalau kita lihat nih dari sumber-sumbernya, ini termasuk yang D ini norma kesopanan. Nah, kemudian yang E, nah ini ada keyword lagi nih, hukum. Jadi teman-teman bisa dengan mudah ya menemukan dan mengidentifikasi kalau ada keyword-keyword seperti ini, langsung aja diklasifikasikan gitu. Menaati peraturan hukum yang berlaku. Nah, berarti penerapan dari norma hukum, teman-teman. Kalau teman-teman taat lalu lintas ya, taat gimana caranya berkendara dengan baik, taat dari aturan-aturan hukum yang berlaku, KUHP, KUH Perdata gitu ya, itu teman-teman sudah menerapkan yang namanya menjadi masyarakat yang mengikuti norma hukum dengan baik dan taat hukum. Seperti itu. Wajib membayar pajak, di mana di hukum itu juga ada aturan tentang wajib membayar pajak dan lain-lain. Nah, mungkin itu. Ada yang tanya nih, bedanya kesusilaan sama kesopanan apa deh, lupa. Iya, kalau kesusilaan dia itu sumbernya, kita bicara tentang sumber ya teman-teman, sumbernya itu ya dari hati nurani kita. Kalau kesusilaan itu murni dari hati nurani kita, bukan timbul dari masyarakat tidak meyakini kalau itu benar, karena itu pure dari hati nurani kita rasakan sendiri adanya sifat-sifat kemanusiaan itu dalam diri kita. Tapi kalau kesopanan itu biasanya ya lahir dari masyarakat itu sendiri, dari kesepakatan yang
dianut oleh masyarakat tertentu. Jadi seperti itu perbedaannya. J, semoga bisa menjawab ya penjelasanku. Kemudian ada pertanyaan nih dari Hitler, yang D kenapa Kak? Nah, tadi udah aku jelasin ya. Kalau kita bicara dari sumbernya ini, menurut aku gitu ya, menurut aku tuh lebih tepat yang perbuatan baik. Karena gimana pun juga dia ini lebih apa ya, lebih make sense aja gitu. Dia bersumber dari hati nurani. Tapi memang iya sopan santun juga bersumber dari hati nurani kita bisa jadi. Tapi ini kan lebih kepada nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Seperti itu, Hitler, semoga bisa menjawab ya. Ya, Feby, norma kesopanan sama kesusilaan memang sama, seperti saudara kembar ya, tapi sebenarnya kedua hal ini, norma itu tuh sangat berbeda. Ya nggak sangat sih, tapi adalah perbedaannya gitu. Jadi hati-hati ya kalau mau lihat perbedaannya itu, lihat aja dari sumber-sumbernya itu dari mana, seperti itu. Oh ya, maaf ya ini pembahasannya jadi lama banget, ternyata ada yang udah daerahnya jam 11. Kalau memang mau istirahat boleh, silakan please. Dan makasih ya, maaf kalau ganggu ini pembahasan kita masih ada 4 soal nih teman-teman, gimana enaknya? Apa udah pada capek kah teman-teman? Kalau memang dirasa udah cukup, nggak apa-apa nanti aku nggak selesaiin. Oke lanjut, oke. Oke, ada yang masih baru masuk malah. Oke, nggak apa-apa, aku lanjut aja ya. Nanti teman-teman yang udah capek, nggak apa-apa, jangan dipaksain. Oke, nah sampai sini ya. Tadi ini jawabannya yang C ya, teman-teman. Kemudian yang ini, mungkin langsung aku bahas aja kali ya, biar nggak kelamaan juga. Untuk menghemat waktu juga. Nah, jadi di sini ada kasus nih, pelecehan seksual dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Nah, sanksinya apa? Ternyata ia dipecat gitu ya. Dipecat, kemudian dia dicemooh, diejek, dan dikucilkan juga. Nah, kalau kita lihat dari sanksinya, ini bukan lagi termasuk norma kebiasaan atau folkways gitu ya. Jadi ini kita bisa hapus gitu ya, norma kebiasaan dieliminasi, bukan juga yang namanya norma adat ya, karena nggak sedang tidak terjadi di masyarakat adat gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Kenapa kesusilaan? Tadi aku sudah menyinggung tentang hak asasi manusia juga ya. Jadi seorang murid ini, jadi hak asasinya telah dirampas oleh seorang guru gitu ya. Kehormatannya telah dirampas. Jadi si guru ini melakukan melanggar dari norma kesusilaan itu karena dia juga merampas hak-hak atau kebebasan dari muridnya gitu. Jadi kesusilaan ini benar ya teman-teman. Kemudian hukum juga benar. Kenapa? Nah, teman-teman juga mungkin mengikuti perkembangan berita ya, bahwasanya kita udah punya undang-undang baru namanya undang-undang terkait pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Nah, jadi otomatis Pak guru ini atau seorang guru ini dia juga melanggar norma hukum karena di situ udah ada ketentuan tidak boleh melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual, tapi dilanggar, otomatis dia melanggar norma kesusilaan dan juga norma hukum. Jadi yang benar 1 dan 3 jawabannya yang B ya teman-teman. Nah, udah jelas ya teman-teman? B. Aku harap udah sepaham untuk yang ini. Aku akan lanjut. Nah, ini sekarang kita bahas tentang usage, pelanggaran atas suatu usage. Nah, ini tadi ingat ya, sanksinya itu paling rendah, teman-teman. Jadi ingat-ingat ya, urutannya itu adalah usage yang pertama, yang kedua ada folkways, yang ketiga ada mores, yang keempat custom atau adat, dan yang kelima adalah law. Usage ini paling rendah. Jadi jawabannya yang mana kira-kira? Kalau kurungan badan itu enggak mungkin ya, teman-teman. Ini nanti masuknya ke norma hukum. Nah, kalau pengucilan masyarakat juga masuknya ke mores atau yang tata laku. Nah, pencabutan hak-hak sosial tertentu ini juga bisa masuknya ke mores. Ini juga bisa masuknya ke mores. Nah, berarti jawaban yang betul adalah yang cemoohan. Karena lagi-lagi tadi sanksinya itu paling rendah. Paling cepat paling-paling dia tuh cuman si pelaku pelanggaran usage itu cuman diejek, dicemooh oleh teman-temannya karena melanggar gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C gitu ya. Kalau pembatasan kehidupan sosial dan pencabutan hak-hak sosial, ini berarti udah lebih tinggi
daripada cemooh, karena ada yang namanya di situ berarti ada hak asasi manusianya pelaku yang semakin hilang gitu ya, dirampas dari perbuatannya itu. Jadi kalau ini biasanya yang A, yang B juga pelanggaran terhadap norma MORS, kemudian yang C ini MORS, kalau yang E ini lebih ke pelanggaran norma hukum, seperti itu. Jadi yang benar jawabannya yang D ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami, karena sanksinya ini teman-teman melihat sanksinya aja. Yang paling rendah tuh cemoohan, oh berarti iya, dia melanggar norma usage atau cara. Oke. Nah, ya ini kayaknya dua soal terakhir nih teman-teman. Ya silakan. Enggak ya, langsung dibahas ya. Oke, jadi hukum adat yang dijalankan dalam masyarakat suku-suku di Papua dikategorikan sebagai, nah ini lebih kepada bentuk dari norma itu sendiri ya teman-teman. Nah, tadi hukum adat udah aku singgung sedikit. Kalau hukum adat itu ada hubungannya sama custom ya. Custom ini nama lainnya aja sih sebenarnya, norma hukum gitu ya. Norma adat, custom. Terus karena dia hidup di pedalaman dan hukum adat ini sebenarnya juga menjadi problematika nih teman-teman. Dia ini belum disahkan peraturannya secara resmi oleh negara kita. Jadi masih tidak tertulis dan juga bersifatnya informal. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Kenapa tidak formal? Ya, karena kalau formal ini kan udah disahkan secara resmi ya sama negara kita. Udah ada perjanjiannya gitulah, secara buktinya tuh udah jelas. Tapi kalau hukum adat itu kan tidak atau belum ya, semoga segera disahkan karena ini juga meresahkan masyarakat adat juga gitu ya. Jadi yang benar adalah A, 1, 2, 3. Nah, kalau norma hukuman ini sama sekali tidak nyambung ya teman-teman, jadi bisa diabaikan aja. Oke, jawabannya A. Nah, oke, bisa aku lanjut. Ini soal terakhir. Oke, aku langsung bahas aja. Norma dapat berubah karena sifatnya yang situasional. Nah, berarti berubah karena menyesuaikan kondisi gitu ya. Bisa nggak berubah? Bisa. Yang pertama, dia bisa berubah karena tidak lagi fungsional dalam menopang keberadaan masyarakat. Artinya, udah nggak berfungsi lagi nih norma-normanya. Udah tidak bisa menyelesaikan permasalahan gitu. Udah nggak bisa lagi nih norma-norma ini mentertibkan masyarakat, itu nggak bisa. Jadi boleh tuh kalau ada rapat-rapat di masyarakat, boleh diganti norma atau aturannya jadi aturan yang lebih efektif, yang lebih berfungsi lagi gitu. Jadi yang nomor 1 ini benar ya teman-teman. Oke. Terus yang poin kedua, norma yang ada tidak lagi mampu mengatur kepentingan yang saling bertentangan. Nah, ini berarti maksudnya adalah norma yang ada itu udah nggak bisa lagi problem solving gitu ya, udah nggak bisa lagi memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Misalkan ada masyarakat nih yang berbeda kepentingannya, berbenturan kepentingannya, ya kemudian norma yang ada itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka berdua ternyata. Jadi boleh untuk diganti. Jadi 1, 2 ini benar. Kemudian yang nomor 3, warga masyarakat sepakat untuk mengganti norma lama. Nah, ini ada konsensus ya teman-teman, atau kesepakatan bersama oleh warga masyarakat, boleh gitu ya. Jadi nggak secara sepihak nih, harus ada kesepakatan dari masyarakat yang terlibat gitu. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau mau diganti. Karena adanya kesepakatan itu tadi. Dan yang terakhir, nomor 4 ini, norma yang lama dinilai kurang efektif oleh sekelompok masyarakat. Nah, benar ya teman-teman, karena udah nggak efektif lagi, karena udah nggak efisien, udah nggak bisa menjawab permasalahan sosial yang ada, ya udah dihapus aja normanya gitu kan, why not kita ganti norma yang baru. Seperti itu teman-teman. Jadi yang benar jawabannya adalah yang E, atau benar semua. Nah, oke. Udah paham ya teman-teman ya terkait ini, norma tuh bisa berubah gitu ya. Kalau udah nggak berfungsi lagi, kalau udah nggak bisa lagi problem solving di masyarakat, kalau masyarakat memang sepakat untuk mengganti dan kalau udah nggak efektif lagi, ini boleh banget norma ini diganti menjadi norma yang baru. Oke, ini adalah soal terakhir ya teman-teman. Udah selesai berarti pembahasan soal kita. Dan aku tahu ini udah malam banget, tapi aku mau kasih sedikit semangat buat kalian. Mungkin ini ada logo kampus impian kalian dan semoga bisa memantik ya atau membakar semangat teman-teman, jangan malas belajar karena nggak ada perjuangan yang sia-sia. Dan teman-teman ingat harus seimbangi doa dan usahanya gitu ya, dan harus percaya sama kemampuan teman-teman sendiri kalau teman-teman itu bisa melewati UTBK dengan sangat baik.
Dan jangan lupa berdoa juga, karena Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu selalu bersama kalian gitu, bersama teman-teman semua. Dan semoga teman-teman bisa lolos UTBK tahun ini. Aku sangat berharap dan aku berdoa untuk teman-teman semua. Semoga diberikan kelancaran dan kesehatan untuk bisa menghadapi UTBK ya, untuk bisa bertempur nih sama UTBK nanti. Boleh filenya boleh dikirim, nanti aku edit dulu tapi ya. Nanti aku kirim detailnya, insya Allah.